Ini yang saya telusuri, beliaunya itu memang lagi bersembunyi ya. Bersembunyi yang nantinya pun wujudnya pun tapi ndak seperti yang digambarkan ataupun yang dipahat di patung kayak gitu. Nah, wujudnya pun nanti sampai saat ini pun tidak ada orang yang tahu seperti apa kerajaan itu, cuma cerita-cerita dan sedikit peninggalan. Nah, untuk membuktikan dan untuk bahwa kerajaan itu dulunya ada, itu seperti apa? Terus kok kerajaan sebesar itu kok bisa lenyap di telan bumi itu gimana? Dia untuk membuktikan ini memang susah, Mas, karena kan yang tertinggal pun hanya prasasti, itu pun juga ndak banyak gitu kan. Ini secara fisik lah ya, secara nyatanya gitu kan. Tapi lenyapnya suatu peninggalan leluhur itu juga sebagai pengingat bahwa itu tadi cokro manggilingan yang sebenarnya itu ada di situ juga gitu loh. Jadi memang harus ada perputaran untuk nge-refresh ulang, intinya kan nge-refresh ulang bumi ini gitu, terutama yang di Nusantara ini yang katanya tanah surga gitu kan. Jadi memang harus di restart ulang kalau kita ngomong. Memang secara fisik hanya beberapa aja yang ditemukan, tapi yang bisa main soal kenyataan itu memang rasa sih. Nggak bisa kita ngomong ini loh kenyataannya ini ada seperti ini, nggak bisa. Kalau katanya orang nggak bisa. Nggak bisa ya, cuma sekedar katanya nggak itu bisa, wes nggak bisa. Makanya kalau untuk membuktikan itu, oh ada saatnya nanti, mungkin ada saatnya seperti candi yang terkubur ataupun peninggalan yang terkubur ini mulai naik. Itu kan sebenarnya sekarang ini sudah banyak kejadian peninggalan yang sudah ketemu kan. Sudah up ya. Iya, tapi hanya memang beberapa persen, nggak utuh ya, karena alam juga, terus karena ada penjajahan waktu itu. Nah, itu kan untuk istilahnya membodohkan kita. Tentang penjajahan nih, menarik ini Mbak. Nah, ini ada teori, mungkin tidak koloni Belanda dulu itu memang menghilangkan bukti-bukti sejarah untuk mengkerdilkan mental bangsa Indonesia. Sepakat nggak? Kalau saya sih sepakat, karena itu kan itu loh dari dari zaman VOC waktu itu kan. Banyak banget kitab-kitab yang ditambahi. Kitab-kitab yang direvisi lagi, yang akhirnya di situ diceritakan bahwa ada perperangan ini. Sedangkan kenapa di dalam cerita itu cerita sejarah tidak dimunculkan nilai budi luhur di situ? Kenapa? Yang ada malah mesti perperangan antara ini, perebutan ini. Itu saya rasa memang ada akal-akalan politik waktu itu. Gitu ya? Iya, di era transisi loh ya, di era transisi itu sudah ada. Jadi sudah ditunggangin politik Belanda itu tadi. Oke. Lalu sepakat nggak? Ini kan memang rumornya, tapi kok saya pribadi itu kurang sepakat. Belanda itu sudah menjajah ratusan tahun, sedangkan peninggalan Belanda juga nggak signifikan amat di sini. Kalau menurut pandangan gaib di Ajeng itu seperti apa? Ini perlu dibedah ini. Soalnya ini sejarah loh. Ini menarik ini bedah. Sepakat nggak? Belanda itu menjajah sampai 300 sekian tahun itu. Nah, ini karena waktu itu nggak singkat loh ya, sangat panjang sampai segitu lama. Tapi peninggalan Belanda juga nggak signifikan amat di sini. Iya, itu loh permainan politik, Mas. Jadi yang kurang dilebih-lebihkan, ya itu yang lebih malah dibesarkan kan kayak gitu. Ya perkara sepakat tidak sepakat itu, tapi
ya apa ya, wis kadung ya. Berarti sama dong, ada keraguan soal klaim Indonesia dijajah Belanda sekian ratus tahun itu. Ya apa ya, ya memang masih simpang siur Mas, makanya saya itu sebenarnya lebih sudahlah kalau yang perkara penjajahan ini ya sudah. Oke, Diajeng. Selanjutnya ini bicara terkait, ada masih kaitannya sama jajah menjajah ya. Seorang Gajah Mada, jadi tokoh besar Nusantara, bahkan dia sampai negara sebelah katakanlah. Nah, itu sampai saat ini kematiannya menjadi misteri masih gitu loh. Nah, kira-kira Diajeng ini bisa menjawab misteri itu enggak terkait kematian seorang Patih Gajah Mada? Patih Gajah Mada ya. Ini beliau itu memang nggak tahu ya terakhir jejaknya kemana. Ada yang bilang ke Probolinggo, ada yang bilang wah wis banyak lah versi itu. Banyak versi. Kalau sekarang pun selama ini yang saya telusuri, beliaunya itu memang lagi bersembunyi ya. Bersembunyi yang nantinya pun wujudnya pun tapi ndak seperti yang digambarkan ataupun yang dipahat di patung kayak gitu. Nah, wujudnya pun nanti ada sendiri dan tanpa orang tahu. Seperti itu ya. Tindakannya beliau pun untuk hadir itu ataupun untuk datang lagi itu memang sebagai pendobrak nantinya. Oh gitu. Berarti beliaunya itu masih ada? Ada, itu cuman diselimutin aja. Oh gitu. Diselimutin memang. Kira-kira kapan itu jelasnya waktunya munculnya? Ya itu sebenarnya ini itu sudah dekat Mas, tapi untuk berapa tahun munculnya saya enggak tahu karena memang itu tadi selimutnya Gusti itu kita nggak bisa nembus lah isinya, nggak bisa nembus karena memang skenario Tuhan pun ada di leluhur kita. Gitu ya? Iya. Lantas setelah Gajah Mada nanti keluar, seperti yang Diajeng tadi bicarakan atau sampaikan, apa kira-kira yang akan terjadi di Nusantara atau di Indonesia lah paling tidak itu? Pertama memang perperangan nanti Mas yang terjadi, karena memang kita garis dari kilas balik kan beliaunya pun berjuang juga mati-matian untuk menyatukan Nusantara, tapi memang ya itu cerita itu ada yang belokkan itu loh, banyak yang dibelokkan yang akhirnya menyudutkan bahwa Gajah Mada ini sebagai penjajah. Nah itu loh, itu kan. Nah, kamu ini lagi nggak dijajah ini kayak gini, kamu nggak dijajah, akhirnya kamu nggak bisa bersatu sama Nusantara. Maksudnya kan di situ, maksudnya kan di situ. Tapi mindset orang akhirnya, wah ini dobrak yang buat rusak ya ini gitu. Mungkin lebih pasca dibilang diplomasi ya, antar pulau-pulau, gitu. Antar raja-raja zaman dulu. Oke. Kita berbicara tentang leluhur. Raja-raja Nusantara, terutama Raja Jawa. Ya. Dulu kan banyak yang matinya kan memilih moksa. Apa sih yang menjadi tujuan dari raja-raja kita dulu itu untuk memilih moksa? Terus bisa nggak raja-raja yang moksa itu untuk kembali ke Asia? Ya. Sebenarnya kalau soal muksa itu memang keinginan para leluhur kita, tapi memang tidak semua muksa. Ada kan yang juga di ngaben atau dibakar, dikremasi gitu kan juga ada. Nah, muksanya para leluhur itu sudah restu dari Gusti sebenarnya Mas. Sudah menjadi pilihan dari Gusti juga, orang pilihan istilahnya kan gitu. Nah, itu juga bisa nanti turun kembali itu bisa, tapi tetap semua itu seperti
diibaratkan gini, diibaratkan kita itu menaruh suatu proposal gitu ke Gusti kayak gitu. Kira-kira saya restuin ndak untuk turun ke jagat gitu kan, ke bumi, ke bumi. Nah, di saat sudah oke, kamu turun ke bumi, tapi tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya memang untuk penyebaran budi pekerti ataupun membangun nilai-nilai keluhuran yang ada di anak-anak penerusnya, itu pasti akan turun lagi gitu. Itu hanya untuk itu hanya untuk mendidik. Memang beliau turun hanya untuk mendidik gitu, penyebaran budi pekerti itu sih.